Golkar, ya, kalau dikatakan suatu hukum praksi ya pada saat itu, sehingga kita bisa bersepakat dengan seluruh fraksi membentuk satu panitia khusus atau pansus untuk pembentukan provinsi Sulawesi Barat. 2 tahun 4 bulan, ya 2 tahun 4 bulan kita berjuang, ya, tanpa henti. Bahkan beberapa kali sebawa pansus yang minggu ini dengan naik mobil 14 jam dari Makassar sampai ke sini. Jalannya belum sampai sekarang belum. Kalau dapat jembatan kita berhenti dulu, kita bisa ketemu mobil di jembatan pada saat itu. Alhamdulillah, ya. Itu juga listrik hanya di sekitar rumah bupati yang ada listrik ke barat itu. Sekitar rumahnya Pak Malik. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah berubah, jalannya juga lebih baik, kecuali karena banyak longsor karena cuaca maupun karena bencana alam kemarin, ya. 10 tahun, ya, saya dikaruniai oleh diberikan kepercayaan oleh rakyat, ya, untuk dijalankan amanah sebagai gubernur. Saya juga harus bersyukur pada hari ini bahwa 10 tahun saya jalankan pemerintahan itu, ya, semuanya berjalan baik tanpa rintangan apa-apa dan juga tidak terjadi cobaan apa-apa selama 10 tahun. Alhamdulillah, itu saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam jangka 10 tahun kita sudah bisa membangun infrastruktur Provinsi Sulawesi Barat, baik jalan dan jembatan maupun infrastruktur udara, transportasi udara sudah berfungsi baik, ya, dan juga infrastruktur pemerintahan. Kalau awalnya kita tidak punya kantor, gedung DPRD tidak ada, kita pinjam dari Kabupaten Mamuju. Alhamdulillah saya tinggalkan semuanya sudah ada, bahkan menjadi ujian dari Menteri Luar Negeri, dianggap infrastruktur pemerintahan terbaik yang berada dalam satu kompleks, ya, di provinsi termuda di Indonesia pada waktu itu. Karena kita provinsi ke-33 itu yang termuda. Kalau sekarang sudah tidak termuda lagi, karena ada Kalimantan Utara yang lebih muda dari kita. Ya. Itu kesyukuran saya. Ya, karena itu saya katakan Tuhan telah memberikan ruang diam saya dengan terbentuknya Sulawesi Barat ini. Walaupun saya katakan bahwa Sulawesi Barat ini bukan hadiah dari pemerintah pusat kepada masyarakat Sulawesi Barat, masyarakat Panjang, bukan. Itu melalui perjuangan yang melelahkan. Kurang lebih 40 tahun, ya, masyarakat Sulawesi Barat itu berjuang untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat ini. Dulu diperjuangkan untuk menjadi provinsi Mandar, karena dulu itu apalagi Mandar ada di bagiannya diperjuangkan menjadi provinsi setelah Indonesia merdeka, tapi tidak kesampaian. Sama dengan Banten, kalau tidak ada reformasi, tidak ada Undang-Undang 22 tahun 1999, Banten juga tidak akan jadi provinsi. Dua-duanya adalah presidenan, Abdeli zaman pemerintahan Hindia Belanda. Banten dengan Mandar itu sama-sama dengan kita. Alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah menjadi provinsi, ya. Dan membedakan itu adalah Banten penduduknya lebih 10 juta, kita cuma 1 juta. 1,5. Ya, 1,5. Itu saja. Tapi kita jangan kecil hati. Biar penduduk kecil, asal rakyatnya sejahtera nggak kita? Ya nanti akan. Ya. Kita nggak boleh berkecil hati. Memang kita tahu dan kita sadari bahwa cobaan itu selalu ada. Cobaan itu bisa datang kepada siapa saja, terhadap siapa saja, dan kapan saja bisa terjadi. Ya. Karena itu sebagai orang yang beragama kita dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dijauhkan dari bencana. Saya kira itu bagian daripada bukan tugas, tapi pemerintah harus mengarahkan, membimbing rakyat untuk selalu bermohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari bencana. Nah itu saya katakan tadi, alhamdulillah kita 10 tahun dulu bersama-sama, ya, alhamdulillah kita bisa lewati, kita lalui dengan tanpa ada rintangan, tanpa ada cobaan yang berat kita lalui, dan sampai saya berakhir karena mudah-mudahan
rekan-rekan semua yang saya anggap teman-teman seperjuangan, karena tanpa saudara-saudara pada waktu saya menjalankan pemerintahan maupun pada waktu kita berjuang memperjuangkan provinsi ini, mustahil itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Terutama media-media yang sifatnya elektronik, ya, itu sangat membantu kita pada waktu itu. Radio hanya ada satu radio, namanya Radio Sorigani. Itulah yang trompet kita dari Jakarta, kita transfer ke Radio Sorigani di Wonolio, ya. Pemiliknya masih ada sekarang, namanya Rahman Bandet, masih hidup, sahabat saya. Kalau tidak ada itu orang tidak akan tahu ini ada perjuangan di Jakarta, memperjuangkan provinsi, tidak tahu kita. Mungkin adik-adik ini belum sudah sekolah belum 17 tahun lalu, sudah ya, sudah sekolah 4 sore tahun 2004 itu sidang paripurna di Undang-Undang Rakyat Republik Indonesia mensahkan dengan ketukan palu 3 kali Provinsi ke-33 Sulawesi Barat dinyatakan sah terbentuk pada hari itu. Dan saya masih mengikuti, masih dipercayakan mendampingi berkunjung ke sini pejabat gubernur almarhum Untarto Sibarani. Saya mengantarkan datang ke Mamuju. Juga pada waktu Pak Harsabarno Mendagri untuk datang meresmikan provinsi ini juga saya bersama-sama dengan beliau. Nah karena itu saya mengatakan bahwa kalau saya katakan sama ada RRI, ya, tadi saya diwawancara, ya saya katakan ini hari spesial, ya, dan saya menyapa seluruh masyarakat Sulawesi Barat melalui RRI, ya, itu media yang paling membahagiakan saya. Mulai saya kecil sampai sudah besar begini, sekarang sudah banyak, ada TV-One, ada Metro, ada Kompas, macam-macam. Kalau dulu nggak punya radio yang kecil-kecil transistor, saya pernah katakan sama teman-teman, kalau tidak ada RRI dan TVRI, kita tidak tahu ini kita ini warga negara apa. Ya. Kita tidak akan tahu kita ini warga negara Indonesia atau bukan. Apalagi saya lahir di desa, di kampung, jauh dari pemberitaan-pemberitaan. Karena televisi juga kita juga baru lahir, baru 50 tahun lebih kalau nggak salah. Ya. Ya, RRI yang sejak awal sudah mengawal kemerdekaan ini. Jadi bahagialah saudara-saudara yang mengabdi di Radio Republik Indonesia. Karena itu tadi saya senang sekali, Bapak Mandi sudah ditelepon minta statement. Ini hari spesial buat Ayahanda. Saya bilang terima kasih banyak mengingatkan saya pada masa-masa perjuangan dulu. Jadi itu sejarahnya seperti itu. Karena itu RRI tidak akan pernah saya lupa. Sampai teman-teman saya di Jakarta banyak yang telepon saya. Jadi kalau tidak ada RRI, Anda tidak tahu, kalau warga negara Indonesia Anda tahu. Iya, tahu. Karena melalui RRI lah kita bisa memperoleh informasi-informasi dari Jakarta, ya, bagaimana Bung Karno memperjuangkan kemerdekaan ini, bagaimana kemerdekaan ini pindah-pindah ke kota negara, pindah ke Sumatera, pindah ke Jogja, kembali ke Jakarta. Itu kita ikuti. Saya masih kecil pada itu. Saya sudah ikuti radio di bawah pohon lah di kampung saya. Jadi radionya satu yang mendengarkan kira-kira 30 orang. Itulah keadaan. Ya, jangan kalian pikir saya lahir di kota besar terus akan jadi gubernur, tidak. Saya anak desa. Saya lahir di desa yang kecil. Dan itu memberi spirit kepada saya, membuat saya bisa bangkit berpikir bagaimana berjuang untuk memperbaiki sebuah kehidupan, itu merubah sebuah peradaban. Gitu. Ya saya tidak mengatakan kalau saya tidak ada tidak jadi produksi, tidak, kan pasti ada yang lain. Kebetulan saya ada di dalamnya, sehingga ikut bersama-sama berjuang dan adalah kita seperti itu. Karena itu saya pada hari ini, pada akhirnya nanti saya akan minta kepada kita semua mengikuti pembacaan doa yang mungkin akan dipimpin oleh sahabat saya, Mas Hari. Ini ustaz kita ini, imam juga. Nah, untuk kita kirimkan doa kepada seluruh pejuang-pejuang Sulbar yang sudah tidak ada, yang sudah mendahului kita. Banyak tokoh-tokoh pejuang yang saya ingat betul, yang menggiring saya, mendorong saya untuk mau terlibat di dalam perjuangan pada masa itu. Karena sebenarnya saya nggak mau
Berapa porsi di Sulawesi Tenggara? Di Sulawesi Tenggara sebenarnya saya mau jadi gubernur di sana, untuk saya tersinggung aja. Tersinggung kan dibilang nenek moyangnya tidak pernah lahir di sini. Jadi saya tinggalkan. Lagi 2 hari pemilihan saya tinggalkan, saya berangkat di Jakarta, langsung pergi umroh. Ya, mendarat di Jeddah, saya ikuti pemilihan. Terus pemilihan di DPRD hanya tersinggungan saja. Ya. Karena itu rekan semua, kalau mungkin juga saya jadi gubernur di sana, mungkin saya tidak ada yang memperjuangkan ini provinsi. Ya, ada pasti. Jadi memang sudah di atas semua mengaku semua lah seperti itu. Ya. Ya, itu satu yang saya katakan lagi bahwa provinsi ini lahir dari sebuah proses politik. Ya, sebuah proses politik yang panjang. Karena kalau tidak ada masuk dalam proses politik, tidak mungkin akan terjadi. Dan tidak mungkin pemerintah memberikan hadiah, orang Sumbar ambil ini provinsi. Tidak ada. Ya. Tapi kan kalau ini sebuah proses politik yang dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang, maka alhamdulillah provinsi Sulawesi Barat ini bisa terbentuk. Adalah kita seperti ini sekarang ini. Ya. Di RRI tadi saya ditanya, apa yang ada di pikiran ayahanda tentang 17 tahun Sulawesi Barat ini? Ya saya katakan gini aja, memperingati sebuah hari jadi atau hari ulang tahun itu maknanya adalah kita melakukan evaluasi. Ya, kita bergembira, kita bersyukur, tapi juga jangan lupa kita melihat ke belakang. Ya, kita sudah berjalan, sudah sampai jauh mana kita berjalan. Nah, sehingga kita bisa mengukur ada keberhasilan tidak, ada perubahan tidak, ada peradaban baru tidak. Nah itu dia maknanya memperingati sebuah hari jadi atau ulang tahun seperti ulang tahunnya Pak Ashari atau Pak Mali Berlaku, ya, maupun kalau memperingati hari jadi sebuah daerah atau provinsi, kabupaten maupun negara kita Republik Indonesia. Karena itu hari ini saudara-saudara semua, rekan-rekan saya, para wartawan, tentu yang pertama-tama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita juga jangan lupa melihat kita sudah berada pada titik mana pada hari ini, di hari 17 tahun provinsi kita ini. Iya. Kita lihat misalnya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sekarang bergerak kita sudah sampai di mana gitu. Atau stagnan kita berada di tempat. Itu Anda semua lain tahu, bukan saya yang harus melakukan evaluasi. Ya. Karena kalau saya melakukan evaluasi, nanti banyak aspek-aspek yang saya harus jaga. Ya. Karena itu saya membatasi diri. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman yang minta saya untuk wawancara. Dan tidak usah cukup. Ya, tuh teman-teman semua sudah tahu. Ya, kondisi kita sekarang ini kayak apa gitu. Ya, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu nanti ada yang ya macam-macam ya. Jadi saya membatasi diri itu dan minta maaf yang pernah meminta saya tidak perlu wawancara. Hari inilah yang saya gunakan ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita warga Sulawesi Barat, suku Mandar yang dominan mendiami daerah ini, samping Bugis, Makassar, Toraja, dan juga dari luar provinsi lainnya, Bali, Jawa, semua ada. Ini provinsi yang paripurna. Ya, jarang ada provinsi seperti ini, semua suku ada di sini. Tidak ada suku di Indonesia yang dicari, ada suku di Sulawesi Barat. Dan itu aset kita. Karena itu selalu saya katakan bahwa siapapun yang mendiami provinsi ini itu adalah aset daerah ini. Tidak boleh ada perbedaan kita satu sama lain. Dan siapapun yang datang harus ikut mendorong perubahan, mendorong pembangunan di provinsi ke-33 ini. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Jadi kalau sudah datang di Sumba ya merasa lah jadi orang Sumba, ya kan? Bersama-sama Pak Mali Berlaku untuk membangun daerah ini. Tentang peran-peran kita semua tentu berbeda satu sama lain. Tapi selalu saya katakan bahwa kalau mau memberikan pelayanan yang banyak kepada rakyat, perhatian kepada rakyat, Anda harus masuk ke politik praktis seperti yang di sebelah kanan saya. Dan sebelah kiri saya.
karena kalau Anda masuk dalam politik praktis, Anda akan bisa menentukan sebuah kebijakan, ya, membuat satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, apakah itu peraturan daerah, apa itu undang-undang kalau tingkat pusat, di daerah peraturan daerah yang mengatur tentang bagaimana mensejahterakan rakyat. Kan begitu Pak Gubernur? Ya. Jadi tidak mengajak saudara-saudara masuk politik, tidak. Nah, wartawan harus netral. Gitu. Tapi pribadinya boleh-boleh saja. Ya. Itu maksud saya seperti itu. Tapi kalau hanya, saya juga pernah mengalami jadi pengusaha. Kita bisa membantu sesama kita tapi terbatas. Ya. Apalagi kalau pilih-pilih nanti ada kepentingan perusahaan, kalau kita membantu itulah seperti itu. Tapi kalau masuk dalam dunia politik, kemudian bisa di Dewan Perwakilan Rakyat, ya, atau paling tidak membisiki teman yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, tolong deh masuk di peraturan itu, ini di kecamatan saya, di desa saya, di kabupaten saya, ini butuh ini. Itulah intinya, pentingnya kita berkiprah dan melibatkan diri dalam politik praktis seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ini agak melantur sedikit pembicaraan saya, tapi karena ada anggota DPRD di sini, untuk saya harus ikut. Paling tidak bukan mengajari Pak Malik supaya berbuat untuk kepentingan, ya. Assalamualaikum Pak Nadiem. Ini betul-betul di masa saya. Saya mengalami. Kami dua periode dengan wakil gubernur yang berbeda. Ya. Pak Nadiem ini sangat cerdas di dalam membawakan peran dia sebagai wakil gubernur. Kami bisa berisi, kalau saya tidak ada di daerah, semua saya salah. Yang penting beritahu saya, mengambil kebijakan yang penting beritahu saya. Pasti saya tidak tahu kalau untuk kepentingan rakyat. Itulah kami pada masanya. Dan saudara-saudara semua, kita tentu bisa mengajak kita semua mengucapkan belasungkawa, ya, karena beberapa hari yang lalu istri tercinta beliau, Ibu Haji Korsia Marika Aladin, itu mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ini masih dalam berduka. Tapi saya tadi telepon, Pak, saya mau ketemu teman-teman wartawan, bisa nggak datang kita silaturahmi dengan teman-teman wartawan? Sekedar kita bernostalgia, ya, karena teman-teman wartawan ini banyak mendampingi kita, banyak mensuarakan kebijakan kita kepada rakyat pada masanya kita memimpin daerah. Dan itu kami pada waktu saya tidak pernah kalau ada wartawan itu wawancara minta datang untuk bersama-sama kita berikan ruang, dan kita siapkan ruangan khusus untuk melayani wartawan kita pada waktu itu. Itulah. Jadi saudara-saudara semua, karena itulah proses lahirnya Sulawesi Barat secara singkat. Saya gambarkan kepada kita semua. Nanti kita akan berbincang, ya, lebih enak lagi. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa pertemuan ini semata-mata silaturahmi, ya, silaturahmi dalam rangka 17 tahun berdirinya Provinsi Sulawesi Barat hari ini, tanggal 22 September 2021. Siapapun kita dan apapun peran kita di dalam proses perjuangan itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Saya katakan selalu pada waktu itu bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Barat, masyarakat Mandar itu semua adalah pejuang. Paling tidak tahu bahwa ada perjuangan pada masyarakat. Ya. Itulah rekan-rekan semua yang saya hormati. Nanti kalau ada sampai kita istirahat, ya, karena terus saya berharap kita bahwa hari ini kita jadikan hari istimewa, untuk hari spesial untuk masyarakat Sulawesi Barat, termasuk kita yang hadir di tempat ini pada saat ini. Kita selalu bermunajat kepada Allah supaya daerah ini diberkati, daerah ini dijauhkan, ya, dari segala macam bencana yang sudah terjadi, ya, apa belum pun sudah terjadi, tapi mudah-mudahan jangan lagi ditambah apa yang sudah ada, supaya kita bisa bangkit kembali, sumber ini bisa bangkit kembali mengejar ketertinggalan. Karena jujur kita katakan bahwa kita agak jauh tertinggal, ya. Tapi saya tidak mau mengomentari itu. Nanti kalian banyak pertanyaan lagi, apalagi, tidak ada. Pokoknya kalian lebih tahu daripada saya. Ya, ya Pak Nadiem, ya.
Itu saja. Pokoknya kita semua hari ini rakyat Sumbar, warga Sumbar baik yang ada di daerah maupun di luar daerah semua berbahagia, bersujud kepada Allah. Tapi juga kita melakukan refleksi terhadap 17 tahun berdirinya provinsi kita ini. Saya kira saya akan kembalikan dulu kepada Pak Sari, ya. Dan yang terakhir saya bisa sampaikan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Barat, Dirgahayu Sulawesi Barat yang ke-17 pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan, memberikan hikmah, memberikan banyak manfaat terhadap cobaan-cobaan yang kita alami, untuk kita bisa bangkit kembali menata hari depan, masa depan daripada daerah kita Provinsi Sulawesi Barat ini. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Kita ngobrol santai sambil menunggu waktu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat baik untuk diri, terutama buat diri saya sendiri dan juga buat kita semua, dan lebih-lebih buat kita mendoakan daerah kita ini untuk lebih baik ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita secara komprehensif dan harus berkesinambungan atau sustainable, dan bisa kita setengah-setengah. Dalam perjalanan itu kadang-kadang juga ada kendala yang kita hadapi, sehingga terjadi hambatan-hambatan, dan itu lumrah biasa di dalam perjalanan satu pemerintahan. Tetapi kita tetap semangat, apa yang dikatakan oleh teman saya, tetap bersemangat untuk membangun Sulawesi Barat, dan itu menjadi tanggung jawab sosial kita semua. Banyak hal yang harus kita lakukan di Sulawesi Barat. Kalau bersama-sama, insya Allah Sulawesi Barat bisa pendek waktu untuk mencapai satu keberhasilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena tadi sudah banyak sekali yang disampaikan secara panjang lebar dan membuat kita sedikit terbuka. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan setelah berhenti dari pemerintahan? Tanggung jawab itu tidak pernah selesai, tetap berjalan sampai ke liang lahat. Nah, itulah tanggung jawab model kita sebagai masyarakat Sumbar. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.